Moms, coba aku mau nanya, siapa dari moms yang kalau lagi datang bulan, tamu bulanannya datang suka merasakan nyeri? Tuh, entah nyeri atau mungkin juga kadang-kadang yang dirasakan adalah kram perut. Mungkin moms enggak, tapi bisa jadi anak remaja atau putrinya moms mengalami hal yang tadi aku sebutkan. Nah, gangguan menstruasi yang kita rasakan tersebut pastinya emang enggak bikin kita tuh kita tuh jadi nggak enak, jadinya nggak nyaman, nggak enak aja gitu beraktivitas ya kan. Nah kalau ini terus menerus pastinya moms juga jadi penasaran, kenapa sih kok setiap datang tamu kok perutnya nggak enak, kok nggak bisa beraktivitas. Banyak mungkin keluhan yang dirasakan saat menstruasi. Nah ternyata nggak cuma sekedar kram perut atau menstruasi yang nggak lancar aja, gangguan menstruasi itu ternyata banyak macamnya. Nah untuk lebih aware dan untuk kita lebih paham nih ya tentang gangguan menstruasi, di podcast Mother and Beyond kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan pakarnya. Ada Dr. Uf Bagazi SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Brawijaya Hospital Antasari. Hai dokter, apa kabar? Baik, senang bisa ketemu dokter lagi. Dok, obrolan kita biasanya kan seputar kehamilan. Tapi kali ini kita ngobrolin soal ragam gangguan menstruasi yang ternyata bukan cuma nyeri, bukan cuma keluarnya banyak, tapi ternyata macam-macam ya dok ya? Ya. Banyak sekali. Nah mungkin kita definisiin dulu nih kali dok, apa itu gangguan menstruasi dok? Ya, baik Mbak Enji. Jadi gangguan menstruasi itu sendiri adalah keadaan dari sebuah menstruasi wanita yang biasanya siklik atau setiap bulannya dapat, ini menjadi anomali, berbeda. Batasan normalnya kapan sih saya mens 2 kali dalam sebulan? Atau ada yang 2 bulan sekali. 2 bulan ya, dok? sekali. Ya, kan? Ya. Nah, kita punya batasan daripada normal itu sendiri. Normal adalah jika di antara siklus menstruasi itu 21 sampai 35 hari. Itu batas normalnya ya? Batas 21 normal. sampai 35 hari. Okay. Kemudian keluar darahnya 2 sampai dengan 7 hari. Oke. Sering ada yang bilang bahwa saya mens sampai 10 hari, 14 hari. Berarti ada sesuatu yang perlu kita pikirkan, apakah ini masih masuk dalam kriteria normal atau sudah abnormal. Jadi 2 sampai 7 hari ya. Oke. Dan jumlahnya dok? Ya. Frekuensi kita gantikan kadang-kadang gini, oke, saya sih 2 sampai 7 hari, tapi saya tuh sejam sekali tuh udah penuh gitu. Betul. Loh. Ya. Jadi frekuensi daripada kita menggali pembalut itu kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 kali. Oke, dalam sehari ya? Dalam sehari. Okay. Nah, ada beberapa yang menyebutkan bahwa kisaran 20 sampai dengan 80 mm. Kalau itu kan nggak kurus soalnya kan ya dok. Betul. Betul. Sehingga kita bisa tahu bahwa jika kita lebih mengganti daripada pakaian dalam kita, ataupun sampai orang bilang, wah saya nembus berkali-kali. Nah ini mungkin kriteria dalam menstruasi yang cukup banyak, sehingga kita harus pikirkan apa sih penyebabnya. Oke. Nah kalau kita ngomongin lagi soal frekuensinya tadi dok, tadi kan dokter bilang paling gantinya tuh normalnya 2 sampai 3 gitu ya. Betul. Biasanya juga durasi kan kita suka tahu, orang suka bilang gini, biasanya banyak-banyaknya deres-deresnya di hari kedua. Nah itu tuh ada nggak sih dok sebenarnya kayak gitunya gitu, maksudnya kayak masa-masa yang deresnya di hari kedua, ketiga, atau memang semuanya harusnya rata? Ya, jadi benar sekali. Yang pertama itu ada perubahan hormon. Hormon estrogen naik, diikuti dengan progesteron. Bersama estrogen progesteron itu turun, maka dalam 3 hari akan terjadi menstruasi. Nah, pada saat menstruasi itu ada 3 lapisan daripada dinding dalam rahim atau yang disebut dengan endometrium yang terlepas. Nah, 2 yang terlepas itu akan menyebabkan darah yang mengalir dari rahim melalui vagina keluar. Bagaimana kriterianya? Seperti kita memberikan saluran air. Pada saat pertama kita mengalirkan air, mungkin awalnya tidak terlalu deras, kemudian deras sampai kita tutup, kemudian dia menyurut. Ya, masih ada sisa-sisanya tapi dikit betul, gitu dok. Ya. Ada kriteria yang kita lihat bahwa di hari pertama dia belum dibilang full blood menses atau belum darah secara utuh keluar. Jadi maksud ada spotting di situ.
pada masa ini, apakah kita udah perhitungan menstruasi? Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa ini belum dihitung dalam suatu menstruasi. Menstruasi dihitung dari pertama full blood menses. Jadi pada saat darah mengalir pertama, itu dihitung hari pertama. Kemudian hari kedua, pada saat pelepasan itu cukup signifikan, maka jumlah darahnya pun akan cukup banyak. Sehingga pada saat lapisan tadi keluar sudah hampir habis, baru dia akan terjadi perubahan flow dari darah yang keluar tadi. Biasanya hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu yang relatif cukup banyak ya. After itu dia akan terjadi pengurangan. Sebetulnya di atas sana sudah terjadi generasi baru daripada lapisan endometrium yang bersiap untuk mens bulan depannya nih, kita tuh lagi ngantri gitu ya dok. Ya. Oke dok, kalau kita ngomongin lagi soal nyeri atau gangguan menstruasi ini sendiri, sebenarnya seberapa umum sih seorang perempuan itu mengalami gangguan menstruasi? Apakah hanya di masa remaja aja nih dok? Karena kan banyak juga kayaknya zaman dulu tuh pas remaja yang tadi kita sering lihat nembus ya kan, terus bahkan sampai pingsan gitu kan dok. Apakah seperti itu? Ya, awalnya seorang wanita itu dari mulai anak-anak menuju dia remaja akan mempersiapkan organ genital internalnya dia. Jadi rahim, indung telur, dan lain-lain. Nah, pada masa itu puncaknya adalah di menarche atau pertama kali dia mendapatkan menstruasi. Nah, pada saat itu ketebalan daripada dinding rahim sudah terbentuk yang mana pada saat itu bisa dilepaskan dan bisa menyebabkan suatu menstruasi. Nah, rahim yang tadinya kosong, kemudian dia akan mengalirkan darah. Dengan normalnya rahim itu akan berkontraksi. Jadi dia meremas-remas. Tujuannya adalah rahim yang terbentuk seperti bola lampu atau apokat atau sebesar telur ayam atau telur bebek gitu. Orang bilang seperti itu. Pada saat perdarahan menstruasi itu disuplai dengan pembuluh darah namanya arteri spiralis, yang mana arteri tersebut harus di stop agar perdarahan itu berhenti. Bagaimana caranya? Dia dengan melakukan kontraksi. Makanya suka nyeri itu. Tadinya kosong, kemudian mulai menstruasi akan merasakan suatu nyeri pada saat orang pada awal-awal mengalami menstruasi. Jadi nyeri adalah salah satu yang bisa muncul. Tapi nyeri tidak boleh dianggap bahwa itu normal. Belum tentu semua nyeri itu normal. Nah ini menarik. Aku jadi pengen nanya nih dok ya. Kalau menstruasi nggak nyeri, maka tadi kan dokter menjelaskan. Terjadi kontraksi, jadi karena memang pasti merasakan nyeri. Nah kalau enggak, normal nggak tuh dok? Yang tidak kontraksi tidak ada. Yang berkontraksi nyeri ada, tapi yang berkontraksi tidak nyeri juga ada. Ini tergantung dari setiap individu yang memiliki toleransi nyerinya seperti apa. Jadi nggak bisa dijadiin patokan ya dok ya? Bisa dijadiin patokan, betul. Akan tetapi jika nyeri sampai dengan dia menyebabkan muntah, menyebabkan pingsan, tidak bisa ngantor dan lain-lain, tidak bisa aktivitas, tidak bisa sekolah dan lain-lain, ya kita harus berpikir, kita harus pastikan bahwa di dalam ada masalah atau enggak yang menyebabkan nyeri itu sendiri. Jadi memang bisa dikatakan nyeri itu adalah salah satu patokan ya dok ya. Kita harus melakukan kontrol di saat mungkin kita ngerasa, kita harus ngecek gitu loh, dalam artian mulai nyeri nih, nyerinya nggak bisa tertahankan. Pokoknya patokannya sampai kita nggak bisa beraktivitas aja ya dok ya. Mengganggu aktivitas kita, nah sebaiknya diperiksakan ya moms ya. Nah dok, bener nggak sih katanya kalau gangguan menstruasi itu tuh kan sering banget dikaitin dengan berbagai penyakit perempuan nih dok. Kayak kanker serviks, kanker payudara, infertilitas, ada bahkan juga diabetes ya dok ya. Apakah benar seperti itu dok dan selalu seperti itu? Ya, jadi dari konsensus internasional pun menyebutkan bahwa jika ada abnormal uterine bleeding, jadi ada yang abnormal perdarahan dari rahim, maka kita harus berpikir apa sih penyebabnya. Yang ditulis di beberapa literatur itu ada palm coin gitu ya, buat apa ya, jembatan keledainya gitu ya. Jadi apakah ada polip atau enggak? Polip itu adalah daging tumbuh yang tumbuh di dalam
dinding rahim itu sendiri. Oke. Kecil bentuknya, tapi itu membuat permukaan daripada endometrium atau dinding dalam rahim itu lebih lebar, sehingga mungkin akan terjadi spotting pada saat intermenstrual, ataupun mungkin mensnya bisa di awal spotting dulu atau lebih lama bahkan. Itu salah satu yang bisa kita sikapi bahwa ini mungkin salah satu sebab. Belum lagi ada namanya adenomiosis. Apa adenomiosis? Rahim yang membentuk suatu benjolan seperti miom, tapi dia bukan karena batasnya tidak jelas, yang disebabkan oleh endometrium-like implant. Jadi endometrium itu adalah bagian dinding dalam rahim yang biasanya terjadi menstruasi. Nah, sekarang kalau ada di dalam rahim, di dinding atau di badan rahim, seperti endometrium, pada saat dia terjadi menstruasi, dia akan mengeluarkan darah walaupun cuma setetes dua tetes. Akan tetapi itu nyeri sekali. Walaupun cuma sedikit gitu. Betul, akan menyebabkan nyeri yang cukup hebat. Sehingga pada saat awal-awal kita tidak bisa lihat bahwa, loh, ini nggak ada apa-apa, USG dari perut. Aman-aman aja gitu. Tapi nyerinya kayaknya anak saya sampai pingsan, sampai nggak bisa sekolah, sampai muntah-muntah hebat. Pikirkan bahwa ini mungkin awal daripada suatu endometriosis. Dan sebaiknya ditangani ya dok ya, jangan ditunggu sampai semakin parah ya dok ya. Betul. Dok, yang ingin saya tanyakan juga ini sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan seorang perempuan itu bisa mengalami gangguan menstruasi? Apakah keturunan, gaya hidup, atau apa nih dok? Karena aku agak penasaran. Ibu aku nggak punya masalah gangguan menstruasi. Anak saya enggak. Tapi saya punya dok. Wah, udah juara aja gangguan menstruasi itu dok. Jadi tuh ibarat kata jadi penasaran. Kayak arisan ya dok ya. Kayak dapat kocokan arisannya. Oke, kamu ada gangguan gitu. Apa dok? Apa pasti ada faktornya dong dok. Betul. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan tadi ada beberapa kriteria di situ. Jadi bukan masalahnya turunan. Tapi bisa diturunkan. Apa bedanya? Menarik. Apa bedanya? Nah, turunan itu ya udah terima aja. Tapi kalau diturunkan adalah karena pola hidup yang mungkin saja kita mirip dengan keadaan saat ini. Salah satu contohnya begini, pola hidup keluarga kita biasa untuk mengkonsumsi gula atau karbohidrat yang cukup tinggi sehingga orang tua kita diabetes. Kita hidup dengan beliaunya. Betul. Kemudian dalam kondisi seperti itu kita terkondisikan makan yang mirip dengan orang tua atau dengan keluarga dan dapat menyebabkan suatu resistensi daripada insulin. Nanti diabetesnya. Hari ini masalahnya apa? PCOS. Mungkin kalau bisa pernah dengar polycystic ovarian syndrome itu juga mempunyai tanggung jawab terhadap kejadian PCOS tadi, sehingga terjadi kita berat badannya BMT atau berat masa tubuh kita meningkat, terus kemungkinan diabetes juga akan datang, dan menstruasi pun akan terganggu di situ, sehingga kita lebih awal mengetahui, kita bisa mengontrol dengan baik sehingga itu tidak akan datang. Itu di dokter katakan diturunkan. Betul. Karena dari kebiasaan gaya hidup yang ada yang diterapkan dalam keluarga. Jadi bisa dicegah dong ya dok ya? Bisa dicegah sangat. Menarik. Kita tadi tahu ya Mams ya, banyak sekali kita udah tahu jenis-jenis gangguan penyebab dari gangguan menstruasi ini sendiri. Dan ternyata jenis-jenis gangguan menstruasi itu banyak banget. Aku juga baru tahu. Nah, akan kita bahas satu-satu. Mungkin secara singkat bisa dijelaskan. Dok, kram perut saat haid, istilahnya dysmenorrhea. Penyebabnya dan cara mengatasinya dok. Dysmenorrhea itu adalah nyeri pada saat menstruasi. Penyebab terbanyak adalah endometriosis. Jadi endometriosis. Jadi kalau nyeri, pertama-tama yang kita harus pikirkan ini endometriosis atau bukan. Sehingga kita harus melakukan check up untuk meyakinkan bahwa ini bukan endometriosis. Seperti yang tadi saya uraikan, kenapa dia nyeri? Karena dia berkontraksi. Selama itu hanya kontraksi bukan endometriosis, kita bisa menggunakan obat-obat painkiller ringan untuk meminimize. Nggak apa-apa jadi ya dok ya. Karena ada yang bilang jangan minum painkiller di saat lagi sakit. Jika sudah dipastikan bahwa itu bukan penyakit, bahwa ini toleransi karena nyeri, karena efek
kontraksi dari dinding rahim, maka itu boleh digunakan. Dok, katanya kalau kita sudah bertambahnya usia, udah pernah melahirkan, itu akan berkurang. Benar nggak sih, Dok? Ya, betul. Jadi rahim itu sendiri jika memang kontraksi tidak ada penyakit di dalamnya seperti endometriosis tadi, terus kemudian terjadi suatu kehamilan, maka terjadi distensi daripada rahim. Rahim ini udah terenggang. Kemudian pada saat rahim itu balik normal, tidak akan ukurannya balik normal. Jadi lebih besar sedikit, sehingga kemungkinan nyeri itu juga akan hilang. Oh baik, paham. Jadi masih ada sisa-sisa kejayaan kemarin agak besar dikit, jadi nggak balik ke normal ya, Moms ya. Berikutnya, Dok. Apa itu amenorea? Ya. Katanya sakit periode haid tidak haid pada satu periode atau satu masa menstruasi. Kenapa, Dok? Ya, amenorea itu adalah hilangnya menstruasi yang siklus. Jadi kalau kita dapat setiap bulan, maka dia tidak akan datang di setiap bulannya. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu terjadi, apakah itu bisa normal atau tidak? Bisa. Pada saat apa? Pada saat kita hamil. Jadi hamil itu amenorea. Kita hamil, dia tidak akan menstruasi selama 9 bulan. Yang kedua, keadaan normal apa? Pada saat menyusui. Pada saat menyusui 6 bulan pertama sampai dengan 2 tahun, dia akan terjadi amenorea juga. Nah, amenorea yang sudah menjadi suatu masalah adalah jika amenorea itu ada hubungannya dengan masalah-masalah lifestyle kita. Salah satunya PCOS. PCOS itu bisa mensnya semakin sering, spotting atau mens banyak nggak berhenti atau bahkan nggak menstruasi dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada yang 3 bulan, 6 bulan dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kelainan hormon yang berhubungan dengan keluarnya kelenjar air susu, walaupun yang bersangkutan atau si ibu itu atau nona itu tidak sedang menyusui. Jadi ada namanya prolaktin. Prolaktin ini dari mana nih? Prolaktinnya bisa muncul dari ada semacam tumor jinak di daerah kepala. Nah, itu dapat menyebabkan penekanan sehingga hormonnya nggak keluar dan terjadilah amenorea. Nah, kalau yang dalam kondisi 1 bulan bisa sampai 2 kali gitu, atau kan kadang-kadang kita pernah dengar yang lagi stres, akhirnya bisa tiba-tiba katanya flek atau spotting. Apakah memang itu masuk kategori yang amenorea, Dok? Bukan. Oh, beda lagi nih, Dok. Amenorea tuh tidak munculnya mens sama sekali. Jadi amenorea seperti itu. Kalau kita penyebab amenorea adalah umpamanya kita lihat dari diagnosis adalah PCOS. Pada saat PCOS itu terjadi amenorea, pada suatu saat terus kemudian dia mens terus, penyebabnya juga PCOS mungkin. Karena PCOS itu bisa menyebabkan tidak mens atau mens berantakan lah, gitu ya. Jadi itu bisa dua-duanya muncul di keadaan yang berbeda. Nah, ada lagi istilah menorrhagia. Ini katanya keluarnya darah haid yang secara berlebihan. Nah, ini mungkin yang tadi kita ngebahas ya, Dok. Mungkin dia dalam 1 jam udah mesti ganti pembalut. Ini ya, Dok, kategorinya. Dan cara mencegahnya bisa nggak sih, Dok? Ya, kalau untuk mencegah menorrhagia, yang pertama kita harus lihat dulu. Jadi, apakah menorrhagia ini disebabkan oleh karena tumor? Jika karena tumor, berarti tumor itu udah mengganggu. Salah satu yang paling sering adalah miom. Nah, miom pun lihat lokasinya. Apakah miom itu ada di bagian luar dinding rahim, atau ada di tengah dinding rahim, atau malah menonjol ke dalam dinding rahim, sehingga luasan daripada endometrium itu semakin luas, dan waktu menjepitnya arteri spiralis itu tidak terjadi, sehingga mensnya jauh akan lebih banyak. Yang kedua, endometriosis. Endometriosis yang tipenya rahimnya membesar, itu pun sama, tidak bisa mengunci daripada arteri spiralis. Bagaimana caranya? Jika kita berhadapan dengan satu tumor yang menyebabkan, maka kita harus menghilangkan penyebab. Jadi tumornya yang ada di situ diangkat. Dan endometriosis tadi ya, Dok ya? Betul. Jadi kalau dia miom bisa diambil miomnya, kalau adenomiosis kecil itu memang mempengaruhi, mungkin bisa diberikan treatment dulu. Kalau tidak bisa diberikan treatment, kita harus melakukan operasi. Baik. Selanjutnya nih, aku juga jadi kenal istilah menometrorrhagia. Waduh, disebutnya susah ya. Kelainan siklus pendarahan dari rahim yang berlebihan dan berkepanjangan secara tidak teratur dan sering. Ini tadi mungkin yang tadi saya sempat tanyakan ya, Dok ya. Jadi kondisinya sering banget menstruasi. Atau mungkin
karena ada faktor-faktor apa yang membuat jadi spotting walaupun mungkin bukan jadwalnya datang bulan, Dok? Betul. Nah, menometeoragi itu adalah 2 dari kriteria. Menorrhagia, adalah banyak. Metro itu adalah berantakan bahasa awamnya gitu. Jadi banyak dan berantakan gitu. Nah, kita harus lihat kembali penyebabnya apa. Obatin penyebabnya. Karena kalau umpamanya kita blind, kita hanya memberikan obat untuk memberhentikan darah saja, belum tentu. Dengan itu dia akan selesai masalahnya. Mungkin akan datang kembali di kemudian, di siklus berikutnya dengan kasus yang akan sama. Berikutnya ada juga oligomenorea. Ini gejalanya apa nih, Dok? Ya, kalau oligomenorea itu mensnya sangat jarang. Ini beda nih, Dok, sama yang tadi kan kita juga mengenal ada yang amenorea gitu beda. Ini jadi beda kalau lagi ini jumlahnya sedikit. Oke. Jadi kalau umpamanya kita bilang mens normalnya 2-7 hari. Nah, ini kalau saya setengah hari udah habis gitu. Kita harus lihat gitu ada apa dengan masalah, apakah hormonnya tidak seimbang sehingga kita harus melakukan balancing daripada hormon tersebut sehingga kita bisa memberikan keleluasaan dari organ itu untuk bisa membentuk suatu penebalan dan pelepasan daripada dinding endometrium itu sendiri. Oke, baik, jadi paham. Dok, ini saya juga jadi mengenal ada istilah PMDD atau premenstrual dysphoric disorder. Kan kita tahu ada PMS. Nah, ini kalau PMDD penyebabnya apa nih, Dok? Dan lebih berat mana nih, Dok? PMDD atau PMS? Kalau PMS itu mungkin hampir semua orang sudah tahu dan mungkin banyak yang mengalami bahwa PMS. Oh, saya PMS walaupun nggak selalu ya, Dok ya. Ini gejalanya. PMDD itu adalah naik 1-2 step di atas PMS. Jadi ini udah dysphoric disorder. Jadi ini udah sesuatu yang terkadang perlu sampai dengan perawatan dengan beberapa disiplin ilmu. Jadi ini bisa jatuhnya ke psikolog, bisa masuknya ke psikiatri. Karena dianggap bahwa kita, kenapa ya ini nangis melulu, kenapa sih ini marah melulu, kenapa ini melulu. Jadi udah swing yang hebat sekali, sehingga ini udah dianggap suatu keadaan yang patologi atau yang sudah abnormal. Nah, ini perlu penanganan yang baik, tepat, dan jangan sampai mendapat perlakuan yang tidak tepat sehingga outcome-nya akan lebih buruk. Oke, jadi paham. Dok, tadi kita sudah menyebutkan banyak sekali gangguan-gangguan menstruasi yang bisa terjadi pada seorang perempuan. Kalau tidak tertangani dengan baik, apa sih, Dok, efeknya? Yang pertama, yang pasti adalah anemia. Jadi anemia itu adalah keadaan di mana hemoglobin kita kurang dari nilai normal. Nah, jika anemia dibiarkan, maka akan terjadi keterlambatan dalam proses berpikir kita. Jadi intelijensianya sedikit menurun. Istilahnya quote unquote lemot gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Itu bisa jadi patokan juga tuh ya, Dok. Oke, baik. Lalu, Dok? Yang zaman sekarang orang sering memeriksakan ferritin berapa cadangan zat besinya. Terus yang kedua bisa kualitas daripada hidup yang menurun yang disebabkan oleh karena nyeri yang berkepanjangan. Jika nyeri berkepanjangan, apa yang dapat berefek? Yang pertama adalah fertility-nya akan menurun. Betul. Jadi fertility-nya begitu menurun, maka dia akan mencari opini-opini. Jika dia terjadi keterlambatan, maka akan sangat sulit untuk menghamilkan pasangan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko daripada infeksi. Infeksi daripada organ panggul atau yang sering disebut dengan pelvic inflammatory disease. Nah, ini juga akan memegang peranan terhadap kemungkinan keberulangan daripada gangguan menstruasi itu sendiri. Jadi memang walaupun mungkin pernah mengalami sekali, sudah misalnya udah operasi atau mengalami tindakan, tapi ini tuh masih bisa berulang lagi ya, Dok. Ya. Oke, jadi memang penting sekali untuk kita melakukan pemeriksaan. Sebagai penutup, Dok, apa yang harus kita lakukan
di saat kita mengetahui ada gangguan-gangguan tersebut dan untuk mencegahnya mungkin nggak sih dok? Ya, jadi yang pertama yang kita harus pastikan bahwa kita harus melakukan check up untuk meyakinkan bahwa keadaan yang dikeluhkan adalah suatu penyakit atau keadaan yang normal. Jika kita berhadapan dengan yang normal selesai, tinggal dilanjutkan kehidupan yang sehat. Jika berhadapan dengan suatu keadaan yang abnormal, maka apa yang kita kerjakan? Seperti yang tadi kita udah sampaikan, jika itu ada palm, yang utamanya palm, polip, adenomyosis, miom, dan malignansi. Jadi seperti kanker serviks dan lain-lain. Itu harus dilakukan treatment yang proper. Semaksimal mungkin, sebenar mungkin sehingga mendapatkan outcome yang cukup baik. Jika sampingan yang lainnya seperti koin gitu ada masalah dengan koagulasi, ada masalah dengan hormon, apa segala macam. Yang pertama adalah kita harus mengkondisikan kita dengan hidup sehat. Yang pertama adalah kita harus kontrol IMT kita, indeks massa tubuh kita. Jadi itu kita tuh masuk di mana? Jangan berkecil hati buat orang-orang yang overweight ataupun obesitas. Jadi nggak boleh gitu. Begitu obesitas, wah berarti saya penyakit ada di saya semua. Belum tentu. Belum tentu. Bagaimana kita bisa memanage, mengkontrol, memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh kita dan keluar dengan baik. Nah, kemudian yang selanjutnya yang harus kita lihat dari masalah-masalah tadi, bagaimana kita bisa mengontrol hormon tersebut dengan kita melakukan olahraga teratur, terus kemudian makanan-makanan yang sehat, dan juga kita dapat menghindari makanan-makanan yang tidak dianjurkan oleh tenaga kesehatan tenaga medis. Dokternya bilang gitu, Anda endometriosis, please jangan makan soy, umpamanya tahu, tempe, kecap, yang penting itu kita tahu ya dok, tapi itu ya dok ya. Betul, dioksin itu diturunkan konsumsinya, jangan sampai kita mengkonsumsinya supaya tidak terjadi kelanjutan daripada penyakit tersebut. Dan jika kita udah diketahui sakit tertentu dan penyakitnya udah kita terapi, kita harus kontrol. Betul. Terapi tersebut adalah sudah yang terbaik dan jangan sampai terjadi kekambuhan. Nah benar. Begitu ada kekambuhan, maka treatment yang berikutnya pasti akan lebih sulit. Betul. Percaya deh, aku ngalamin soalnya ya kan. Nah, terima kasih banyak ya dok, jadi tahu banyak nih. Yang pastinya sekarang gini, moms harus ingat, kita nggak boleh nganggap sepele dan nggak boleh nganggap perempuan emang gitu kok. Kalau menstruasi sakit sampai guling-guling itu biasa. Nggak biasa ya moms. Penting untuk kita ngecek. Penting untuk kita untuk tahu ada masalah nggak. Kayak tadi dokter Uf bilang, kalau nggak ada masalah ya nggak apa-apa gitu. Kan ya. Tapi kan akan lebih baik kalau kita tahu, jadi kita juga bisa lebih tenang. Yang pastinya harus kita lakukan pengecekan. Salah satunya bisa di sini nih, di Brawijaya Antasari Hospital juga ada ya. Dan yang pastinya kita juga harus jaga dan terapkan pola hidup sehat untuk keseharian kita. Terima kasih Dr. Uf Bagasi SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Brawijaya Hospital Antasari. Lengkap kita jadi tahu ragam gangguan menstruasi dalam episode podcast kali ini. Terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan dan juga menyimak obrolan saya bersama Dr. Uf. Sehat selalu, sampai jumpa moms.